Berlatar di Pulau Seribu, kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah kapal milik seorang bule bernama Ryan Taylor. Ini orangnya, dia berlayar sendirian tanpa didampingi tourist guide atau perwakilan dari PBB karena memang ini bukanlah pertama kali dia datang ke Indonesia. Di sini. Ya. Anda mungkin tidak menyangka jika orang yang Ryan temui pertama kali ternyata adalah sang preman yang sudah pensiun. Ya, dialah Kang Mus yang sekarang berprofesi sebagai seorang mekanik bengkel, di mana Ryan meminta beliau untuk membetulkan spare part mesin dieselnya dan memintanya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dalam waktu 2 hari. 2 days. Okay, today. Saat itulah kita akan diperkenalkan kepada seorang anak kampung bernama Doni. Ini wajahnya yang ternyata cukup pandai berbahasa Inggris dan meminta Ryan untuk menjadikannya sebagai tukang bantu-bantu selama Ryan berada di sini. Saat sedang belanja keperluan itulah kita diperkenalkan dengan seorang janda sekaligus ibu kandung dari Doni yang bernama Genti. Ini parasnya, dan si bungsu yang bernama Dewi. Ini wajahnya. Tanpa adanya sosok suami membuat kehidupan ekonomi Genti menjadi sulit dan sering kali dibentak oleh pemilik warung karena memiliki hutang yang belum dilunasi. Doni! You with my mom? Entah ini kampung Inggris atau semua warganya pernah kuliah di BSI, tetapi Genti sama pandainya berbahasa Inggris seperti Doni, dan hal itu dibuktikan ketika Genti sangat berterima kasih kepada Ryan karena telah memperkerjakan anaknya dan mengundang Ryan untuk makan malam di rumahnya malam hari ini. Go home. I help tomorrow, mister. Go home. Di sisi lain, masih di sekitaran Pulau Seribu, kita akan diperlihatkan sebuah kapal milik para perompak yang dipimpin oleh seorang bos bernama, kita panggil saja si bos perompak. Ini bebenguknya, di mana dia baru saja kedatangan barang baru yang dibawa oleh anak buahnya bernama Asep. Ini bebenguknya, yang ternyata mereka semua adalah penjara, penyiksa, pedagang, dan penculik gadis-gadis desa yang akan dijual kepada para bos besar, termasuk mafia yang ada di Jakarta. Bunuh tuh orang. Siapa? Terserah. Yang penting mereka tahu siapa kita. Sakit kamu masih akan saya. Ganti ya. Kembali ke Ryan yang setelah berpikir sejenak, dia akhirnya memutuskan untuk menghadiri undangan makan malam dari Genti. Tidak dengan tangan kosong, Ryan membawa ikan laut tangkapannya untuk dimasak dan dimakan bersama di acara makan malam tersebut. Hidung gede, hidung gede. Ryan cukup respek ketika Genti dan kedua anaknya berdoa sebelum makan. Allahumma barik lana fima rojaktana wakina azabanar, sambil mengangkat kedua tangannya dan mengusap wajahnya seperti yang dilakukan oleh Doni dan keluarganya. Selesai makan, Doni memperkenalkan Ryan dengan ayam-ayam peliharaannya yang di situ dia mengeluh jika sering ada careuh yang mencuri dan membunuh ayam-ayamnya. Careuh itu kalau nggak salah sejenis musang lah, musang. Bisa juga ganggarangan atau kerud lah, bisa mungkin kerud atau atulah kerud anjing teh. Maka dari itu esok paginya Ryan membuat sebuah panah untuk Doni bisa mempertahankan apa yang menjadi miliknya, sekaligus mengajarinya cara memanah yang benar sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku. So what next? We provide. Tepat di waktu yang bersamaan, kita akan melihat Asep bersama 3 anak buahnya muncul dengan mata yang bolodok dan leleged yang sangat pika keengen. Cukup membuat semua anak-anak kecil yang ada di sana terdiam sejenak. Mereka rupanya berniat untuk mengambil paksa beberapa gadis desa sesuai perintah dari si bos perompak yang merasa jika stok gadis jualannya masih kurang dan masih harus mencari lagi gadis-gadis cantik lainnya. Ryan dan Doni sendiri sedang berada di pasar untuk membeli beberapa keperluan makanan yang di situ Doni menunjukkan kredibilitasnya sebagai seorang pembantu dengan menarik sendiri gerobak makanan yang pada saat bersamaan muncullah Asep bersama anak buahnya dan... Ya, entah siapa Ryan ini tetapi dia sangat berani dan bernyali sekali ketika memutuskan untuk berjalan ke tempat sepi menghadapi 3 preman yang membawa sajam ini, di mana Anda akan sangat dibuat terkejut ketika melihat Ryan mampu dengan mudah menghabisi ketiga preman ini dengan cara yang sangat amat brutal.
Dan betapa kagetnya Asep saat melihat ketiga anak buahnya sudah tewas dengan anggota tubuh yang sudah sangat mengenaskan dan mengerikan sekali, di mana Asep sebelumnya sudah berhasil mengambil foto wajah Ryan untuk dilaporkan kepada bosnya yang ada di kapal. Tiba di kapal, Asep langsung memberikan foto tersebut kepada si bos yang langsung dia kirim kepada seorang pengusaha kaya raya di Jakarta sekaligus pelanggan setianya bernama Lee. Ini bebenguknya yang kebetulan saat itu Lee tengah mengerjakan sebuah proyek dan memaksa bawahannya untuk pakai segala cara supaya proyek ini bisa cepat rampung dalam waktu singkat. You. Tak lama, sang ajudan pun menunjukkan foto yang dikirim oleh si bos yang langsung membuat Lee segera pulang ke rumahnya untuk membuka laptop dan mencocokkan foto tersebut dengan wajah yang selama ini dia cari, di mana Lee segera menghubungi beberapa nomor dan menyewa beberapa pembunuh bayaran untuk menangkap si Ryan hidup-hidup. I want you to bring him back to me, alive. Kembali ke Ryan yang baru tiba di rumah dan meminta Genti untuk tetap tenang, Ryan sendiri kembali ke kapal untuk mengambil beberapa obat dan satu koper berisi perhiasan yang di dalamnya terdapat alat pelacak chip kecil, di mana saat sudah di rumah, Ryan langsung memasangkan mereka semua perhiasan tersebut karena dirinya sudah bisa menebak jika akan terjadi sesuatu hal yang buruk untuk kedepannya. Please do as I say. Mengenakan kacamata, Ryan pun keluar rumah sebentar untuk cari angin yang tanpa sepengetahuannya, dari jauh sudah ada satu pembunuh bayaran yang kapan saja siap menembaknya, namun karena Lee memerintahkannya untuk membawa Ryan hidup-hidup, dia pun tidak jadi melakukannya. Sebagai seseorang yang belum diketahui asal-usulnya, Ryan rupanya memiliki insting yang sangat tajam ketika merasa ada seseorang yang sedang mengawasinya dari jauh, di mana Ryan memutuskan untuk masuk ke dalam toko alat selam yang di situ sudah ada satu pembunuh bayaran lain dan... Ryan mencoba menginterogasi si pembunuh secara baik-baik meskipun dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun dan menjawab apapun, yang di sini kita akan kembali diperlihatkan dengan betapa tidak bertele-telenya si Ryan saat menembak si pembunuh tanpa mencari informasi terlebih dahulu. Di sisi lain kita akan melihat si sniper baru saja tiba di kediamannya yang di situ sudah ada Ryan sedang menunggunya. Mereka berdua ternyata sudah saling mengenal satu sama lain yang akhirnya membuat kita menjadi tahu jika Ryan ini kemungkinan besar adalah seorang pembunuh bayaran. Si sniper pun menceritakan alasan kenapa dia menerima pekerjaan ini. Jelas semuanya ya gara-gara cuan, uang, apalagi atuh. Dimana si sniper rela membunuh rekan sesama satu profesinya hanya karena sedang butuh uang untuk menghidupi keluarga dan masa depan anak-anaknya. Wait. Please. Dengan alasan apapun, Ryan jelas merasa kecewa dengan fakta ini, dan karena semuanya dilandasi atas nama bisnis, maka jangan salahkan Ryan jika si sniper ini harus mati tanpa bisa melihat keluarganya lagi. Thanks. Do they know about the family? Yeah. What's your granddaughter's name? Susie. She's the most beautiful thing. Mendengar jika dua pembunuh sewaannya mati, Lee pun menghubungi si bos perompak supaya mengirim semua pasukan yang dia miliki untuk menangkap Ryan hidup-hidup. Yang di sini kita akan diperlihatkan flashback sekaligus alasan kenapa Lee sangat ingin sekali mendapatkan Ryan, karena ternyata kedua orang tuanya tewas dibunuh oleh Ryan tepat di depan mata kepalanya sendiri. Their bodies were on the floor. They call him the message man. Kembali ke Pulau Seribu di mana kita akan melihat Asep beserta pasukannya tiba di daratan untuk menangkap Ryan. Mereka semua diperintahkan untuk menyebar ke berbagai titik, sementara Asep akan menculik Doni dan Dewi untuk diserahkan kepada Lee sehingga Ryan mau tidak mau harus datang ke Jakarta untuk menyusul mereka berdua. Alih-alih akan bisa dengan mudah menangkapnya, ternyata jumlah yang banyak tidak menjadi jaminan untuk bisa menangkap satu orang yang profesional, di mana di sini kita lagi-lagi akan diperlihatkan dengan betapa brutal dan beradrenalinnya si Ryan ini saat menghabisi semua pasukan dengan sangat mudah tanpa mendapatkan kesulitan sedikit pun. Setelah menghabisi semua pasukan perompak, Ryan sangat dibuat miris tatkala menemukan Genti sudah babak belur tidak berdaya sehabis disiksa dan diperkosa ramai-ramai oleh perompak buajingan tersebut, di mana di situ ada sebuah telepon seluler yang ternyata dari si Lee yang mengancam akan membunuh Doni dan Dewi apabila Ryan tidak segera datang ke Jakarta dalam waktu 2 jam lagi. See you in Jakarta. 2 hours, or I kill them both. I'm gonna get your kids. Si bos perompak sendiri cukup dibuat ketar-ketir saat Asep melaporkan jika pasukan yang dibawanya habis dibantai oleh hanya Ryan seorang, di mana Lee yang memberi tugas ini pun justru lepas tangan begitu saja dan mempersilahkan si bos untuk berusaha sendiri jika ingin selamat dari Ryan sang pembawa pesan. Bunuh dia!
Dan ya, sama seperti The Boogeyman aka John Wick yang muncul dari kegelapan, Ryan berhasil menghabisi satu persatu anak buah si bos yang ada di dalam kapal, di mana Ryan memberikan sepucuk pistol kepada satu orang gadis dan berhasil menembak Asep tanpa memberinya kesempatan untuk bertarung terlebih dahulu dengan si Ryan. Dengan tewasnya Asep, si bos jelas semakin merasa panik dengan kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh Ryan, di mana dia akhirnya harus mengalami nasib naas tatkala Ryan menembak kedua kakinya dan mengatakan tentang setiap tindakan harus siap dengan segala konsekuensinya, hingga akhirnya si bos tewas dengan leher tergorok menggunakan pisau merek Eiger. We must accept the consequences of our actions. Setelah urusan dengan si perompak selesai, Ryan pun kembali ke daratan untuk mencongkel sesuatu dari bawah kulitnya yang ternyata adalah sebuah alat berupa transmitter yang dia gunakan untuk mengaktifkan akun pribadinya. Dan layaknya The Continental yang menaungi seluruh pembunuh bayaran di dunia termasuk John Wick, Ryan juga tergabung dalam sebuah organisasi pembunuh bayaran yang di situ dia meminta bantuan seorang sniper yang biasa disebut sebagai The Consultant yang akan bertugas untuk membantunya nanti ketika berada di Jakarta. Dan Ryan harus membayar $1 juta atau sekitar 14 miliar lebih untuk dirinya bisa mendapat bantuan dari jarak jauh. Singkat cerita, Ryan pun sudah tiba di Jakarta, lebih tepatnya di Tanjung Priuk, yang di situ sudah ada si konsultan yang mengarahkan Ryan ke tempat di mana dia menyimpan alat untuk mereka berdua bisa berkomunikasi. Setelah terhubung, Ryan langsung naik bajai dan meminta si Amang untuk mengantarkannya ke gedung tempat di mana Dewi Sandra sesuai dengan lokasi pada alat pelacak, yaitu berupa kalung yang dikenakan oleh Dewi sebelumnya. Tiba di lokasi, si Amang Baja yang bernama Adi ini pun langsung ketakutan ketika Ryan memegang sebuah pistol, di mana Ryan meminta bantuan Adi untuk tetap stay di sini sampai kegiatannya di sini selesai dilakukan. Dan meski Adi sempat menolak, dia akhirnya bersedia ketika Ryan menjelaskan bahwa orang-orang yang ada di dalam gedung ini adalah para penjahat, psikopat, penculik wanita, penyiksa, dan orang-orang bejat yang memang pantas untuk dilenyapkan. You already are. Ryan pun dengan santai berjalan ke arah dua penjaga bersenjata tanpa memegang dua pistolnya, di mana saat kedua penjaga ini semakin lama semakin beringas dan berteriak mengusirnya, tiba-tiba... Ya, inilah tugas si konsultan yang memang berperan sebagai backup dari jarak jauh, di mana senapan laras panjangnya jelas bukan kaleng-kaleng, dan Ryan meminta si konsultan untuk pindah posisi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukannya. Pelan tapi pasti Ryan pun menghabisi satu persatu preman yang menjaga gedung ini, di mana Ryan menggunakan skill dan kecerdasannya untuk menghadapi mereka semua, sehingga jelas jika para preman ini bukanlah tandingan seorang profesional yang katanya Ryan ini memiliki track record mengerikan di masa lalu. Di saat bersamaan, Adi sungguh dibuat panik tatkala tiga preman menghampiri bajainya dan menganggap sebagai teman dari si Ryan, yang ketika Adi akan dibunuh, tiba-tiba... Ya, terima kasih konsultan. Berkat Anda, Mang Adi tidak jadi mati. Kembali ke Ryan yang akhirnya sudah sampai di lantai atas. Di situ hanya ada Dewi yang sedang disekap oleh beberapa preman yang dipimpin oleh seorang ketua preman bertato. Beliau rupanya penggemar berat Ryan sejak lama karena berkat aksinya di Korea dan Brazil, si ketua benar-benar takjub sekaligus kagum dengan kemampuan Ryan yang bisa menyelesaikan misi yang terbilang mustahil ketika harus membantai ratusan pasukan Yakuza, mafia, para kartel hanya dengan seorang diri saja. Someone with such a skill and passion for brutality would just... Si konsultan sendiri melaporkan jika dirinya hanya bisa menjangkau 2 target dan tinggal menunggu konfirmasi dari Ryan. Tetapi sebelum itu Ryan ingin mendengarkan dulu omong kosong si Lee yang dengan sombong dan jumawanya memamerkan apa yang bisa dapat dia lakukan dengan uang dan kekuasaannya. Lee terlihat sangat puas ketika melihat Ryan tidak berdaya dengan dikelilingi oleh preman sewaannya dan ingin membunuh Ryan dengan tangannya sendiri sampai rasa dendam atas kematian kedua orang tuanya benar-benar terpuaskan. Dan ketika Lee menyuruh si ketua untuk menembak Dewi, tiba-tiba... Kill the girl. Ya, semuanya langsung habis dalam waktu kurang dari 3 detik, di mana Lee akan merasa sangat-sangat takut dan diserang perasaan panik untuk kesekian kalinya ketika melihat Ryan lebih brutal dan lebih tidak berperi kemanusiaan saat mencincang habis ketua preman tepat di depan mata kepalanya sendiri. Kill. Singkat cerita, Ryan pun menitipkan Dewi di rumah Adi dan meminta istrinya untuk mengurus dia sementara, di mana Adi diminta untuk mengantarkannya ke sebuah klub tempat Doni disekap, yang ketika sudah sampai di sana, Adi dimintai tolong sekali lagi untuk pura-pura menjadi orang kaya dan berikan beberapa lembar dolar kepada para security yang ada di sana. Okay,
Promise me, this is the last time. I promise you. What do you want me to do? I need you to be rich. Dengan penampilan layaknya orang kaya, ternyata tidak cukup untuk membuat seorang Adi menjadi merasa lebih percaya diri, sehingga dia akhirnya membeli sebotol air yang cukup jahat yang pastinya akan membuat tenggorokannya panas, sungut bau naga, wajah merah berkeringat, dan kepala yang balideg. Dengan beberapa lembar dolar yang diberikan Ryan, Adi pun dengan PDD-nya masuk memberikan mereka semua uang cecep sehingga dia menjadi orang terakhir yang diizinkan masuk. Yang ketika sudah di dalam, Adi kembali menjalankan tugasnya untuk memberikan uang kepada seluruh security yang ada di dalam klub tersebut. Dan ya, uang-uang tersebut bukanlah uang sembarangan, melainkan adalah sebuah kertas khusus yang dilengkapi dengan bahan peledak, di mana semua security yang ada di klub tersebut pun tewas dan membuat semua pengunjung pabaliut kocar-kacir tidak karuan. Dari sini terjadi baku tembak dan pertarungan jarak dekat, di mana si konsultan rupanya masih ikut membantu dengan menghabisi beberapa preman yang ingin mencelakai Ryan dari belakang. Setelah sesi konsultasinya habis, si konsultan pun pergi untuk pekerjaan di tempat lain, di mana Ryan kini harus berusaha sendiri untuk bisa menyelamatkan Donnie yang saat ini sedang berada di ruangan lain bersama dengan si Lee. He's coming. He's coming. Di situ Ryan sempat bertemu dengan seorang bule yang cukup tangguh, tetapi dengan pengalaman dan dedikasinya, Ryan akhirnya berhasil menghabisi si bule. Tetapi ketika akan masuk ke ruangan tempat si Donnie disekap, Ryan justru bisa dengan mudah dilumpuhkan oleh seorang Lee yang sebenarnya tidak bisa apa-apa. Menggunakan pedang katana koleksinya, Lee pun menusuk bahu Ryan hingga kesakitan dan benar-benar dibuat sampai tidak berdaya, yang tanpa sadar jika di belakangnya sudah ada Adi yang diam-diam mengambil busur panah koleksi milik Lee dan tiba-tiba... Setelah semua selesai, Adi ternyata dari tadi bersembunyi di toilet dan luar biasanya tidak sendirian, melainkan dengan seorang wanita cantik. Lo. Sama seperti di perindapan, pihak berwajib datang di waktu yang sangat-sangat tepat sekali. Terima kasih. Ketika semuanya sudah beres, di mana Adi langsung kembali ke bajainya dan pulang ke Priok untuk istirahat di sana malam ini. Saat bangun, Adi masih belum melihat batang hidungnya Ryan dan justru hanya terdapat sebuah koper beserta nomor kode untuk membuka kuncinya. Yang betapa terkejutnya Ryan saat mengetahui jika isi dari koper tersebut adalah uang yang cukup untuk dirinya berhenti jadi tukang bajai dan memulai kehidupan yang baru berkat bule yang baru dikenalnya. Tamat, ending yang cukup mengadrenalinkan. Cuau.